Hai semuanya, kembali lagi di channel Riri Afril bersama Riri Afrianti. Di video kali ini kita akan bahas kumpulan FRQ CPNS terlengkap tentang penalaran analisis. Nah, penalaran analisis ini merupakan tipe soal yang 100% pasti keluar teman-teman. Karena berdasarkan yang udah ikut tes, itu pasti muncul minimal 2 soal. Jadi lumayan banget kan kalau seandainya kita menguasai tipe soal ini. Nah, penalaran analisis ini tipe soalnya lumayan banyak. Bisa jadi soalnya itu tentang posisi duduk yang berjajar atau posisi benda yang berdampingan. Bisa juga posisi duduk yang melingkar, kemudian juga bisa penalaran yang berkategori, dan juga bisa tentang urutan kejadian. Nah, jadi karena soalnya itu cenderung panjang-panjang, kita akan belajar trik cepat dalam menyelesaikan soal-soalnya. Oke, kita mulai dari soal nomor 1. 8 orang mahasiswa KKN berangkat ke desa pengabdiannya dengan menggunakan kereta api kursi 22. Nah, kalau udah dikasih tahu kayak gini teman-teman, langsung aja kita bikin posisinya, kursinya 22. Karena ada 8 orang, berarti itu ada 2 baris. Nah, kita anggap ini adalah posisi jendelanya. Alvin tidak berada di sisi jendela dan berada di depan Farhan. Nah, berarti Alvin di depan ya. Dan Alvin ini berada di tengah ya, di jalan gitu ya. Kita boleh pilih salah satu. Alvin, kemudian di belakangnya ada si Farhan. Ini udah pasti teman-teman. Sinta dan Reynald dipisahkan oleh Alvin. Nah, bisa jadi Sinta di kiri dan Reynald di kanan, atau sebaliknya, Reynald di sini, Sinta yang di kanan gitu. Jadi ini belum pasti, kita keep dulu. Benny berada di sebelah Farhan. Nah, Farhan di sini ya. Berarti Benny juga bisa di kiri atau di kanan. Tulis aja dulu. Sedangkan Reynald berada di depan Disti dan di antara Alvin dan Elang. Nah, ini kata kuncinya teman-teman. Reynald di antara Alvin dan Elang. Berarti Alvin kemudian Elang di sini, maka Reynald di tengah-tengah. Otomatis Sinta yang di sebelah kiri. Kemudian jika Novi duduk di sebelah Disti, nah Disti tadi katanya di belakang Reynald nih, dari sini. Reynald ada di depan Disti, berarti Disti di belakang Reynald. Kita tulis dulu Disti. Nah, Novi di sebelah Disti, berarti Novi di sini. Otomatis Benny di sebelah kiri. Nah, pertanyaannya adalah siapakah yang duduk di belakang Elang? Nah, yang duduk di belakang Elang jelas tampak jawabannya adalah si Novi. Jawaban untuk soal nomor 1 adalah A. Jadi teman-teman, ketika menyelesaikan soal penalaran analisis, teman-teman bisa langsung catat soalnya, dicoret-coret di buramnya agar bisa menghemat waktu. Soal nomor 2, sebuah tim akan berlomba ke luar kota dan berangkat menggunakan kereta api. Mereka adalah, nah ini nggak usah dibaca. Sebelumnya mereka telah membeli tiket dan memesan nomor kursi yang berdekatan baris depan dan belakang. Setiap baris tersusun dari 3 kursi. Jadi teman-teman bisa bikin 3 posisi seperti ini dan depan belakang. Naina duduk di kursi 7A tepat di samping jendela dan tepat di belakang kursinya Indra. Jadi Indra dan Naina duduknya depan belakang nih teman-teman. Indra yang di depan, di belakangnya ada Naina. Nah, karena di sini ada informasi kursi, kita boleh tulis Naina 7A, berarti si Indra ini adalah 6A. Lalu di sini 6B dan 6C, 7B dan 7C. Kita lanjutkan. Bintang duduk di baris belakang bersama Tommy, tapi nggak tahu ya siapa yang di kiri dan di kanan. Tepat di depan Tommy adalah kursi 6B. Otomatis Tommy di 7B. Tommy di sini. Kursi 6B yang ada di sebelah kanan dari kursi Indra dan sebelah kiri dari kursi Putra. Berarti Putra di 6C. Nah, kemudian manakah pernyataan yang tepat? Nah, di sini yang belum adalah si Bintang dan juga Xiaoqi, teman-teman. Tadi Bintang ada katanya bersebelahan dengan Tommy. Berarti Bintang di 7C dan terakhir Xiaoqi di 6B. Nah, kita lihat pernyataan yang tepat. Indra duduk di 6B salah, Putra di 7C salah. Nah, Bintang di 7B juga salah, Xiaoqi duduk di 6B. Benar, jadi jawabannya adalah yang D. Soal nomor 3, dalam sebuah acara makan malam, Lita dan 7 orang kawannya duduk mengelilingi meja bundar. Nah, kalau ada 8 orang duduk mengelilingi
meja bundar, teman-teman bisa bikin posisi 8 itu dengan kayak gini. Bikin 4 garis seperti ini yang bertemu di tengah-tengah. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman. Jadi ada 8 posisi. Kemudian di sini katanya Lita duduk berhadapan dengan Vicky. Kalau yang duduk melingkar, teman-teman bisa menuliskan orang pertama itu di posisi yang sembarangan aja. Jadi nggak ada aturannya. Kalau seandainya Lita di sini, berarti berhadapan dengan Vicky di depannya. Nono berhadapan dengan Rika yang diapit oleh Desi dan Lita. Nah, karena di sini udah muncul ya nama Lita tadi, berarti ini udah bisa kita posisikan. Lita, kemudian Rika yang juga diapit oleh Desi. Kemudian Nono berhadapan dengan Rika, berarti Nono berada di sini. Irma dan Mida itu duduk bersebelahan. Nah, tadi Irma dan Mida belum disebut apa-apa ya, jadi kita keep dulu. Nono duduk di antara Vicky dan Mida. Nah, Nono di sini, Vicky di sini, berarti Mida di sebelah atas ini. Nah, sekarang Mida udah disebut dan tadi katanya Mida dan Irma itu bersebelahan, maka Irma letaknya di sini ya. Kemudian kita duduk berhadapan dengan Irma di sini berarti. Nah, makanan ditawarkan secara bergiliran dari tangan ke tangan. Dari tangan siapakah kita akan menerima makanan? Nah, kita lihat kita duduk di sini, berarti dia bisa dapat dari Vicky atau Desi. Jadi jawabannya jelas ya, B, Desi atau Vicky. Soal nomor 4, 8 orang ibu-ibu membentuk lingkaran dalam kelompok arisan kali ini. Nah, kita bikin posisinya teman-teman. Bikin garis 4 buah yang saling berpotongan di tengah-tengah. Nah, kira-kira seperti ini ya. Oke. Kemudian Bu Galuh perlu menyampaikan info dari kelurahan sehingga meminta Bu Mila sebagai ketua arisan untuk duduk di dekatnya. Jadi Bu Galuh, Bu Mila ini kita posisikan sebarang aja dulu. Galuh, kemudian di sini Bu Mila boleh. Yang jelas mereka berdekatan. Bu Dela persis di depan ketua arisan. Nah, ketua arisan tadi Bu Mila, berarti di sini Bu Dela ya. Bu Dela. Dan di samping Bu Valen yang berhadapan dengan Bu Yulis. Nah, berarti di sini Bu Valen masih bisa, terserah kita tulis ya teman-teman. Bu Valen di sini, di depannya ada Bu Yulis. Nah, kemudian Bu Sasi memahami Bu Heni yang tidak mau berdekatan dengan Bu Dela sehingga duduk di antara mereka. Nah, jadi Bu Sasi ini yang duduk di antara Bu Heni dan juga Bu Dela ya. Berarti di sini Bu Dela, lalu Bu Sasi, baru Ibu Heni. Dengan demikian posisi Bu Cindy berada di, nah karena Bu Cindy belum ada posisinya, otomatis kita letakkan dia di tempat yang kosong. Nah, jadi Bu Cindy itu berada di depan Bu Yulis, salah ya. Di sebelah Bu Dela juga salah. Di hadapan Bu Heni, nah bener nih. Jadi jawabannya adalah yang C. Soal nomor 5, dalam suatu pertunjukan terdapat 4 genre film yang akan ditayangkan, yaitu komedi, horor, drama, dan laga. Film komedi akan ditayangkan setelah film laga. Nah, berarti laga duluan ya. Laga baru komedi. Nah, drama akan ditayangkan sebelum film laga. Berarti drama dulu baru laga. Film komedi akan ditayangkan sebelum film horor. Berarti komedi dulu baru horor. Nah, di sini kita menggunakan tanda yang sama, teman-teman. Jadi kalau udah seperti ini, kita bisa sambung menyambungkan aja. Boleh tulis dulu yang laga. Laga lebih daripada komedi. Nah, kemudian tandanya nyambung ke drama. Kemudian drama ini nyambungnya nggak ada ya. Cuman yang ada ini komedi, teman-teman. Nah, komedi, lalu ini horor. Sekarang kita lihat pernyataan yang benar dari urutan yang sudah kita dapatkan. Film drama dan komedi ditayangkan berurutan, salah ya. Drama ditayangkan sesudah laga, salah, padahal itu sebelum ya. Kemudian komedi ditayangkan setelah film drama, itu juga bisa sih, cuman belum jelas ya. Memang komedi itu setelah drama tapi jauh ya di depannya. Yang D, film horor ditayangkan terakhir. Nah, ini jelas betul teman-teman. Yang E, film drama ditayangkan antara film laga dan film horor. Salah ya, karena drama yang pertama. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Soal nomor 6, 6 pelamar kerja duduk berurutan untuk diinterview oleh HRD. Jadi teman-teman bisa
tulis dulu posisinya untuk 6 orang ya. Kemudian teman-teman cari apakah ada yang merupakan kata kunci yang posisinya udah pasti. Nah, ternyata ini Lala duduk di urutan terakhir. Jadi kita langsung tulis Lala di sini. Kemudian kita cari apakah masih ada tulisan atau kata-kata Lala muncul. Nah, ternyata di sini Lala duduk di dekat Nora. Kita bisa langsung tulis Nora di sini. Apakah ada Lala dan Nora? Kita cari lagi ya. Di sini Tina tidak bersebelahan dengan Salsa atau Lala. Ini nggak terlalu berpengaruh ya. Yang lain, Tina duduk di dekat Jojo. Jojo duduk di sebelah Nora. Berarti Jojo di sini, di sebelah si Nora. Kemudian Tina. Nah, dilanjutkan oleh Tina. Nah, Salsa tidak ingin didahului oleh Gina yang bersebelahan dengan Tina. Nah, ternyata Gina ini bersebelahan dengan Tina. Berarti di sini ya. Gina berarti terakhir Salsa yang pertama. Benar ya bahwa Salsa nggak mau didahului oleh Gina. Nah, dengan cepat kita udah dapat nih teman-teman posisinya. Sekarang pertanyaannya, siapakah yang berada di urutan kedua? Jawabannya jelas adalah A, yaitunya Gina. Soal nomor 7, pada antrian membeli tiket bioskop, Ratu berada di antara Tiara dan Winda. Nah, ini kita belum bisa memastikan apa-apa dari sini. Anggap ini depan teman-teman. Kemudian kita baca lagi yang lain. Winda antri sebelum Yuda dan sesudah Ratu. Berarti Ratu duluan, kemudian Winda, lalu Yuda. Nah, kemudian kita kembali ke kalimat pertama. Ratu berada di antara Tiara dan Winda. Berarti Tiara yang paling depan karena Winda udah di belakangnya Ratu. Pertanyaannya adalah urutan dari yang paling depan. Nah, di sini jelas ya, Tiara, Ratu, Winda, dan Yuda. Jawabannya adalah yang E. Soal nomor 8. Nah, soal nomor 8 ini adalah penalaran analisis yang berkategori. Cara cepatnya adalah dengan eliminasi aja, teman-teman. Nah, jadi kita baca dulu pertanyaannya, lalu kita eliminasi objektifnya berdasarkan kalimat pada soalnya. Pertanyaannya adalah, siapakah yang menguasai masakan Cina? Nah, di sini kita baca soal. Katanya ada 5 juru masak yang andal. Setiap juru masak memiliki keahlian pada satu masakan Asia dan satu masakan Eropa. Hanya salah satu dari mereka yang ahli masakan Cina. Ita dan Amri ahli dalam membuat masakan Italia, tetapi tidak menguasai Cina. Berarti di sini Ita dan juga Amri bisa kita eliminasi, teman-teman. Kita coret dari jawaban. Juni tidak menguasai masakan Arab dan Jepang. Berarti Juni ini bisa masak Cina nih, tapi belum pasti ya. Eni menguasai masakan Spanyol dan bersama Amri menguasai masakan Arab. Berarti Eni juga bukan jawabannya karena dia bisa masakan Arab ya. Juni dan Septi ahli masakan Perancis tetapi tidak menguasai makanan Arab. Berarti si Septi juga mungkin saja bisa, teman-teman. Masakan Jepang yang dikuasai oleh Ita dan Septi. Nah, berarti Septi juga bukan jawabannya. Dari sini kita bisa lihat jawaban yang tersisa adalah Juni. Dan memang Juni tadi sudah kita pikirkan atau kita suspek bahwa dia bisa menguasai masakan Cina. Jadi cocok ya teman-teman. Jawabannya adalah yang E. Soal nomor 9. Nah, di sini teman-teman kita juga bisa gunakan cara eliminasi ya. Karena ini merupakan penalaran analisis yang kategori. Kita baca dulu pertanyaan, siapakah yang menyukai karate? Nah, lalu kita baca soalnya. Dalam suatu kelas, tiap siswa mengambil ekstrakurikuler yang beragam. Lia menyukai seni tari tetapi tidak suka bela diri karate. Nah, di sini Lia sudah bisa kita coret. Cuman ternyata nggak ada di objektifnya, teman-teman. Lanjut, Dian dan Yahya hanya suka tari dan lukis. Gita menyukai semua ekstrakurikuler kecuali lukis. Anto hanya menyukai ekstrakurikuler bela diri karate. Nah, berarti yang ada Anto itu bisa kita checklist dulu. Nah, kemudian di sini katanya Gita menyukai semua kecuali lukis. Berarti si Gita ini bisa jadi dia suka karate ya. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Nah, kalaupun Yaya ini hanya suka seni tari dan lukis. Berarti dia tidak akan suka karate, teman-teman. Jadi juga kita eliminasi si Yayanya. Sehingga jelas jawabannya yang A ya, Gita dan Anto. Soal nomor 10.
Seorang manajer akan menempatkan 6 karyawan di ruangan KLMNOP. Nah, teman-teman bisa bikin penempatannya terlebih dahulu ya. KLMNOP. Kemudian teman-teman bisa cari kalimat yang merupakan kata kunci yang ada posisinya. Seperti ini. Salsa alergi asap rokok dan menempati ruang O. Berarti udah pasti ya, Salsa di O dan dia alergi asap rokok. Berarti kita cari siapa perokoknya. Perokok adalah Rifki, Fandi, dan Mansur. Sehingga mereka nggak mungkin di P dan juga nggak mungkin di N. Sehingga mereka bertiga ini posisinya ada di sini di KLM saja. Oke, di sini RF ataupun M. Nah, yang berhubungan dengan Fandi adalah Gilang. Mereka berdekatan. Sehingga Gilang bisa kita tempatkan di N karena dia juga bukan perokok ya. Jadi nggak masalah untuk Salsa, berarti F di sini. Nah, si Fandi di sini ya. Lalu si Mansur ataupun Rifki bisa di dua tempat ini. Nah, karena kebetulan Mansur itu tidak suka suara keras karena mengganggu konsentrasinya, berarti dia memang harus dijauhkan dari Pingkan. Maka Pingkan posisinya di P. Nah, sekarang kita cari pernyataan yang salah teman-teman. Rifki di ruang K bisa jadi, Mansur di K bisa jadi ya. Mereka ini bisa jadi berada di sini ya. Kemudian Gilang di N, ini sudah pasti benar ya. Kemudian Pingkan di N. Nah, inilah yang salah teman-teman. Karena Pingkan udah pasti penempatannya di P. Lalu Mansur di L ini juga bisa benar. Maka jawabannya yang tepat adalah yang D. Karena yang ditanya pernyataan yang salah ya. Oke teman-teman, kita udah bahas 10 soal tentang penalaran analisis dengan berbagai kategori ataupun tipe soal ya. Semoga bisa membantu teman-teman dalam menghadapi ujian CPNS di tahun 2024 ini. Nah, selanjutnya teman-teman jika ingin request materi silahkan di komen ya. Dan agar tidak ketinggalan dengan materi-materinya silahkan di subscribe dan juga like video ini serta share ke teman-temanmu agar kita lolos CPNS bareng di tahun 2024 ini. Terima kasih sudah belajar bersama, sampai jumpa.